Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Risa Smita dari SMP Negeri 30 Merangin, Provinsi Jambi. Minggu kemarin, saya baru saja melaksanakan kegiatan pelatihan dengan judul Semangat Guru, Seri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Di mana bahasan-bahasan yang sudah saya terima, yang pertama mengenai resiliensi dan SMR, kedua yaitu critical thinking, kemudian creativity, yang ketiga yaitu tentang teknik penceritaan, yang keempat tentang komunikasi efektif, yang kelima penerapan kelas campuran yaitu sinkronus dan asinkronus, dan yang terakhir yaitu kolaborasi dan dampaknya apa terhadap dunia pendidikan. Saya akan mereview satu persatu mengenai sub materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pada pelatihan Semangat Guru Seri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Yang pertama mengenai resilience dan SMR. Saya baru tahu tentang apa itu resilient, dan ternyata resilient itu merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari atau kalau misal istilah psikologisnya itu daya lenting ketika mengalami desakan mundur atau bahkan suatu kegagalan. Walaupun ada perbedaan resilient antara setiap individu, satu komponen yang menentukan seorang bangkit lagi dari kemundurannya atau kegagalannya adalah sudah mengantisipasi bentuk tantangan di masa depan. Perjalanan seorang guru dalam mengubah kebiasaan dan pola pikir itu sangat sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan untuk kembali bangkit dari setiap kegagalan yang dia terima. Seorang guru harus tangguh dan pantang menyerah dalam membangun pendidikan. Dan untuk dapat melalui semua itu, maka seorang guru harus sudah menyusun sebuah rencana untuk mencapai tujuannya. Itulah mengapa setiap guru juga harus memahami terlebih dahulu apa itu model atau metode SAMR. Dan saya sendiri itu baru dengar di pelatihan ini apa itu SAMR. Setelah saya share, ternyata saya buat vlog ya, buat sebuah blog tentang pelatihan ini. Jadi saya share kembali di blog saya, dan banyak tanggapan orang bahwa ternyata kita butuh ilmu ini nih gitu untuk menangguhkan diri kita sebagai seorang guru. Kita bahas berikutnya itu mengenai SMR. Itu apa itu SMR? Ternyata SMR itu adalah sebuah singkatan, di mana S itu adalah substitution, kemudian E itu adalah augmentation, M itu adalah modification, dan R itu adalah redefinition. Lalu apa dari semua itu? Substitution, ya, dia adalah kegiatan pembelajaran yang sasarannya tetap sama, tapi hanya media pembelajarannya saja yang berbeda. Contohnya nih, saya menggunakan metode ceramah, hanya medianya saya ubah. Jadi saya tidak ceramah langsung di kelas, tapi saya menggunakan video sebagai media ajar saya. Itu adalah substitution. Jadi itu SMR itu merupakan tingkatan kematangan seorang guru dalam menerapkan teknologi, dan saya hanya baru sampai ke substitution. Kemudian apa itu augmentation? Tingkatan berikutnya yaitu augmentation. Itu adalah kegiatan pembelajaran yang sedikit berubah tapi sasarannya tetap sama. Jadi tujuan pembelajaran akhirnya tetap sama, hanya ada perubahan dalam metode mengajarnya. Mungkin ditambahi dengan sesuatu yang lebih ke student center. Jadi siswa sebagai yang berperan aktif di dalam pembelajaran gitu. Itu untuk augmentation. Jadi ada pergeseran hanya untuk tujuannya yang sama, tujuannya masih sama. Kemudian modification itu merupakan kegiatan pembelajaran yang sudah sangat berubah, baik itu dari metode pembelajarannya ataupun dari sasaran dan tujuan pembelajarannya itu sendiri. Modification ini lebih ke keaktifan siswa secara penuh. Jadi semua ide dari siswa, caranya juga dari siswa,
hanya guru ini sebagai fasilitator. Jadi benar-benar sebagai fasilitator. Dan yang terakhir adalah redefinition. Di sini baik kegiatan pembelajarannya, sasarannya itu sudah sangat berubah. Dan kegiatan ini tidak dapat terlaksana tanpa teknologi. Jadi kalau 3 yang ke belakang itu masih bisa terlaksana tanpa teknologi, sedangkan untuk yang redefinition itu tidak bisa terlaksana tanpa teknologi. Jadi memang benar-benar teknologi itulah yang membangun sebuah pembelajarannya tadi. Jadi dan setiap tahapan kematangan tidak akan dapat dicapai oleh seorang guru dalam waktu singkat. Jadi butuh waktu yang panjang dan butuh waktu dan pikiran dalam mencapai tujuan dan butuh dukungan dari sekolah. Dan ini dapat tercapai tidak hanya dengan satu orang guru saja. Jadi setelah satu orang guru menerapkan, mulai dari substitution, kemudian augmentation itu masih bisa dilakukan oleh satu orang guru. Tapi kalau sudah mengacu pada modification, kemudian apalagi sampai ke redefinition, itu benar-benar harus dalam kelompok besar dan didukung oleh sekolah. Dalam penerapan ini itu dibutuhkan resilience. Jadi dibutuhkan dukungan dalam diri seseorang. Jadi kemampuan untuk dia bertahan, kemampuan untuk dia kembali bangkit dari setiap kegagalan yang sudah dia terima. Tidak selamanya pembelajaran yang menggunakan teknologi ini akan berjalan lancar. Akan banyak sekali hambatan yang diterima oleh seorang guru dalam dia menerapkan pembelajarannya.